kalau dari saya pribadi sih melihat permainan yang sekarang ya, untuk lawan Jepang memang rasanya kita kalau melihat dari by data dan squad itu kita agak jauh. Tapi kalau melihat di ronde keempat nanti, dengan kita bermain sebelumnya lawan negara-negara Arab seperti Bahrain dan Arab Saudi, itu kita masih optimis banget bisa lolos. Apalagi melihat di ronde keempat nanti, kurang lebih seperti yang saya tahu, kita akan bertemu seperti negara-negara Irak, lalu Arab Saudi juga ya ronde keempat, dan juga UAE dan satu lagi Yordania kalau nggak salah, sama Oman. Nah, melihat hal tersebut, saya rasa cukup optimis ya, sangat optimis kita bisa melaju. Optimis sih kalau misalkan dari performanya juga. Kita dilumat habis, kakak ngeliatnya gimana? Gregetan sih, soalnya dari levelnya kita juga jauh kan sama Jepang. Kalau buat ngelawan juga susah. Cukup optimis sih, kayaknya lawannya masih di bawah kita ya. Mungkin beberapa memang secara ranking Indonesia berada di ranking paling bawah, cuman optimis kayak kemarin bisa ngalahin Arab Saudi, terus kemudian Cina juga bisa kita kalahin Bahrain. Memang untuk Jepang ini beda level sama yang lain, dia udah langganan Piala Dunia dan tiap Piala Dunia langsung lolos ke babak knockout. Nah, itu sudah sejalan tuh dengan apa kata netizen ya Mas ya. Semua tonnya positif dan ada satu kata kunci tadi, optimis. Oke, tapi yang akan kita hadapi nanti pada saat di putaran keempat nanti seperti apa? Kami punya grafis untuk Anda, mari sama-sama kita lihat seperti ini. Nah, ada Oman, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi. Coba Bung Joy, kira-kira bagaimana melihat negara-negara yang akan menjadi rival timnas kita ini? Ya, jadi nanti ini teknisnya akan dibagi menjadi 3 pot. Yang masuk pot pertama sepanjang saya tahu adalah Qatar dan Arab Saudi. Pot kedua itu ada kalau nggak salah Irak dan Uni Emirat Arab. Sementara Oman dan Indonesia ada di pot ketiga. Sehingga Indonesia kemungkinan besar akan ketemu either Qatar atau Arab Saudi, atau Irak atau Uni Emirat Arab, tapi tidak akan ketemu Oman. Tidak akan ketemu Oman. Tapi bisa ketemu Arab Saudi lagi. Nah, persoalannya memang betul seperti yang dikatakan supporter tadi. Kalau dibandingkan Jepang, Indonesia lawan Arab Saudi kayak Uni Emirat Arab, Irak, sebetulnya levelnya udah sama. Problemnya adalah AFC ini membuat peraturan baru yang awalnya pertandingan akan dilakukan di tempat netral, pindah ke tempat salah satu di antara yang pot 1. Jadi mungkin yang akan jadi tuan rumah yang sudah santer adalah Arab Saudi dan Qatar. Sehingga Indonesia harus bertanding di sana. Kabar buruk nggak buat timnas? Kabar yang tidak terlalu menyenangkan. Karena titik kritisnya adalah ketika siapapun yang jadi tuan rumah pasti keuntungannya lebih banyak. Nah, ini yang dari awal harus diantisipasi oleh Kluivert dan kawan-kawan, oleh Jai Isdes dan kawan-kawan. Karena kalau kita bertanding melawan katakan lawan Jepang atau lawan Australia, tidak setriki pertandingan melawan tim-tim dari Jazirah Arab. Trikinya apa? Ya drama mereka nih banyak, maksudnya. ya dramanya banyak lah gitu kira-kira. Dengan begitu banyaknya drama, nggak fit dengan gaya permainannya Jai Isdes dan kawan-kawan. Yang menurut saya butuh flow bola yang baik, butuh flow bola yang agak cepat. Kalau banyak drama, banyak diving dan segala macam bisa-bisa memang kontraproduktif untuk tim Indonesia. Jadi saya kira secara teknis saya yakin Indonesia setara atau bahkan kalau melawan katakanlah Uni Emirat Arab atau Irak masih bisa menang, potensi menangnya banyak. Tapi tetap harus antisipasi. Non teknisnya inilah yang menurut saya harus dipersiapkan secara khusus. Nanti mungkin tapi Coach sebentar Indri Coach, akan sebelum Anda komentarin, kita ada grafis lagi yang akan berpeluang menjadi tuan rumah, ya kan? Kita lihat sama-sama negara-negara mana saja yang sekarang sedang berlomba untuk mengajukan untuk menjadi tuan rumah kualifikasi. Ada Qatar, Arab Saudi, Indonesia dan Irak. Nah, kita sih berharap Indonesia bisa ya. Tinggal lobby. di pot 3 agak dan Indonesia kan nggak punya orang yang kuat ya di AFC untuk lobby. Ini yang jadi persoalan juga. Di FIFA kan bisa kuat. Mungkin bisa lewat FIFA, tapi tadi saya bilang juga sama Coach Indri, FIFA dan AFC sama-sama sebetulnya organisasi yang dalam tanda kutip bukan orang-orang baik.
Harus Saya katakan pikir Anda begitu, mau mengatakan gitu loh. organisasi independen gitu loh. Ya bukan orang-orang yang baik itu artinya mereka punya rules sendiri, punya dominasi sendiri. Karena kalau di AFC itu yang menguasai adalah sheikh-sheikh dari Jazirah Arab. Ya, Yang artinya mereka membuka merasa, peluang ya, negosiasi kali. Sebagai manusia mereka udah kaya raya, mereka ada di di wilayah yang menurut saya dominasi seorang yang kaya raya atau katakanlah sheikh atau sultan itu terasa dalam sosial kemasyarakatan. Oke. Sehingga memang di AFC pun demikian. Bukan hanya di AFC, di IOC pun seperti itu. Oke, nah Di itu FIFA gimana seperti tuh coach? Kita nggak boleh gentar atau gemeter nih. Ya sebagai seorang pemain ya kita harus tetap optimis dimanapun kita bermain. Bung Joy tadi bilang kita pernah melawan Arab, bagaimana mereka lawan Bahrain, gimana mereka. Ya sekarang tinggal kontrol emosi kita aja. Kontrol emosi. Kontrol emosi pemain kita. Karena yang selama ini kita tahu pemain-pemain Jazirah Arab tuh senggol sedikit jatuh, senggol sedikit. Drama. Ini yang drama ini yang membuat pemain-pemain kita agak sedikit Bete, emosi. ya. Ini pastinya harus bisa dikontrol. Apalagi nanti pertandingan ini pasti akan hal-hal seperti itu. Ini udah round 4. Karena yang dibutuhkan adalah bagaimana juara grup mereka akan otomatis lolos. Nah ini tinggal bagaimana kita aja nanti. Bagaimana memanfaatkan situasi itu untuk pemain-pemain jangan terlalu emosi juga, harus kontrol, lebih adem juga. Iya. Karena support dari netizen sendiri dari masyarakat Indonesia sangat luar biasa gitu. Jadi ya paling enggak memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya,